Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja. Di sini perkenalkan, nama Ibu Maria Dolpaweni Triakono, biasa dipanggil Ibu Weni. Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Citra Bangsa. Ibu akan membawakan materi pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Namun sebelumnya, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, karena atas bimbingan penyertaan-Mu, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan belajar, kami mohon Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat saran dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu memberikan saran terhadap sebuah permasalahan. Yang pertama kita lihat kalimat saran pengertiannya. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan kamar Lani kotor. Kalimat sarannya, seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, permasalahan halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Yang berikut kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Contohnya, menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap waktu. Dalam teks yang ada kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, yang kedua, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Perhatikan teks berikut. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Yang pertama, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Yang kedua, saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Langkah yang berikut, kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Yang berikut dalam menulis saran, gunakanlah kata-kata baku.
Perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahannya dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda titik. Yang berikut, menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Yang berikut menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Ada contoh, perhatikan contoh berikut. Permasalahan, Dedi ingin rumahnya bersih. Sore hari, Dedi melihat lantai teras kotor. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Nah, anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan, di sini ada suruhannya. Tulislah kalimat saran berdasarkan kalimat-kalimat berikut pada kolom yang disediakan. Nomor 1, anak-anak bisa lihat di sini. Dan tulislah kalimat saran pada kotak ini atau kolom ini. Kalimat saran harus menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau kata hendaknya. Seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nomor 2, badan Beni panas setelah kehujanan. Ibu mengajak Beni ke klinik dekat rumah. Nomor 3, Dedi membeli makan di seberang tempat. Beberapa jam kemudian perut Dedi sakit. Yang keempat, Lani sangat lemas karena tidak sarapan pagi tadi. Yang kelima, Komang merasa lapar saat bermain. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada minggu depan nanti. Sebelum kita mengakhirinya, kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pembelajaran hingga berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu. Kami mohon Tuhan sertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik. Hanya ini doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.